Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkomunikasi walaupun masih secara daring karena pandemi corona yang masih melanda Indonesia dan dunia. Saya harapkan Anda tetap dalam kondisi sehat sehingga mampu untuk beraktivitas dengan baik, belajar dengan baik, dan beraktivitas yang lain yang positif sehingga nanti bisa meningkatkan imunitas kita dan juga meningkatkan kompetensi kita sebagai bekal nanti memasuki dunia kerja. Kita mulai untuk kuliah pada hari ini kita akan membahas tentang metode pentanahan sistem tenaga listrik. Di awal kita sudah membahas tentang pengenalan pentanahan dan proteksi petir. Yang kedua kita bahas tentang metode pentanahan titik netral, pentanahan titik netral ya, atau jenis-jenis pentanahan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode pentanahan sistem tenaga listrik. Ini untuk biodata saya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, nanti ada bisa hubungi saya, baik melalui e-learning maupun grup. Nah, tujuannya adalah melalui kuliah online ini, yang nanti akan saya upload di YouTube. Mungkin sebelum kuliah kita masih belum kompeten, belum jelas, belum clear, belum fresh, tentang permasalahan-permasalahan di bidang pentanahan dan proteksi petir. Harapannya nanti setelah kuliah pada materi ini Anda akan berubah menjadi lebih fresh, lebih segar, lebih kompeten, lebih yang jelas, nanti lebih termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Nah, kita mulai dari pengantar sistem tenaga listrik dulu ya. Di dalam sistem tenaga listrik kemarin kita sudah bahas ada salah satu yang perlu kita lakukan yaitu namanya pentanahan. Nah, pentanahan itu merupakan bagian yang sangat penting karena ini merupakan menjadi titik referensi tegangan nol di mana ya bisa di pembangkit, bisa di peralatan gardu induk maupun di instalasi peralatan-peralatan yang lain. Pentanahan istilah dalam bahasa Inggrisnya mungkin dapat dikategorikan sebagai grounding atau earthing. Walaupun sebenarnya berbeda. Istilah grounding dan earthing itu seperti apa? Nanti kita bahas pada materi berikutnya tentang pentanahan peralatan. Jadi kalau kita bicara tentang grounding atau pentanahan atau pembumian, itu kita bicara tentang pembumian sistem. Tapi kalau kita bicara earthing, maka yang ditanahkan itu adalah bodi peralatan. Sehingga nanti ada beda kajian. Seperti pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengenal ada dua macam pentanahan. Pentanahan sistem. Nah, pentanahan sistem nanti yang ditanahkan adalah titik netral dari sistem. Apabila nanti menggunakan konfigurasi bintang. Sedangkan untuk konfigurasi segitiga tidak bisa ditanahkan. Kalau mau ditanahkan nanti menggunakan trafo pentanahan yang mempunyai konfigurasi zigzag. Jadi intinya ada dua. Yang kedua adalah pentanahan peralatan listrik. Jadi pentanahan peralatan listrik ya, peralatan listrik yang pada kondisi normal bodi peralatannya tidak menghantarkan arus listrik. Tetapi karena ada induksi elektromagnetik atau fluk bocor ya, yang biasanya di dalam peralatan itu menggunakan trafo ataupun kumparan atau lilitan pada motor listrik, sehingga bodi itu yang tadinya tidak bertegangan menjadi bertegangan. Sehingga nanti kalau disentuh oleh operator, oleh teknisi itu akan menjadi berbahaya. Sehingga harus ditanahkan. Itu yang namanya adalah pentanahan peralatan. Nah, di sini yang kita bahas adalah nanti metode pentanahan sistem.
yaitu pentanahan untuk di sistemnya, bukan untuk di peralatannya. Nah, pentanahan itu berfungsi untuk apa? Mencegah terjadinya kejutan listrik pada manusia, teknisi, operator, ya, apabila terjadi kebocoran arus listrik atau kegagalan fungsi isolasi. Jadi pada kondisi normal sebenarnya pentanahan itu nggak diperlukan. Apabila sistem itu bekerja secara normal, tidak ada gangguan, maka sebenarnya nggak perlu ada pentanahan. Nah, pentanahan ini penting jika nanti ada gangguan-gangguan. Nah, gangguan ini yang menyebabkan nanti sistem menjadi tadi ini ya, bisa terjadi kejutan listrik. Selain itu juga nanti kaitannya nanti dengan proteksi. Ya, jadi kalau ada gangguan, nanti peralatan proteksi nanti bisa bekerja dengan baik. Nah, sistem pentanahan itu harus handal dan kuat, serta ditinjau dari segi keandalan itu ekonomis. Jadi selain handal, kuat juga ekonomis. Handal kuat itu untuk apa? Dalam rangka nanti apabila sistem mengalami gangguan hubung singkat, terutama hubung singkat ke tanah. Nah, sedangkan dari statistik kita tahu bahwa yang namanya gangguan hubung singkat itu yang paling dominan itu adalah gangguan hubung singkat ke tanah. Nah, sehingga pentanahan di sini harus handal, ya, kuat menanggung beban secara mendadak, ya, yang mengakibatkan goncangan masalah stabilitas pada sistem tenaga listrik, baik di pembangkit, transmisi maupun distribusi atau di pemanfaatannya. Nah, sekarang kita bahas untuk metode pentanahannya. Jadi kalau kita bicara tentang pentanahan, tadi ada dua ya, pentanahan sistem dan pentanahan peralatan. Nah, di sini kita akan bicara tentang metode untuk pentanahan titik netral. Ini di sistemnya. Nah, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan untuk memilih metodenya. Yang pertama yang kita pertimbangkan ya keandalannya. Apabila nanti sistem menghadapi gangguan itu nanti seperti apa. Yang kedua kepraktisannya. Praktis atau tidak ini untuk pentanahan ini. Yang ketiga biayanya. Yang keempat jenis elektrode nanti yang akan dipilih untuk pentanahannya. Apakah langsung atau tidak langsung, apakah pakai batang atau pita atau plat. Yang berikutnya kondisi tanahnya seperti apa. Yang berikutnya ketebalan lapisan tanah, ya, bagian pertama, ya, bagian kedua, selanjutnya. Yang berikutnya tahanan jenis tanahnya, karena tiap lapisan itu berbeda-beda. Sehingga nanti kita perlu pertimbangkan faktor-faktor itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang metode pentanahan itu hanya ada dua, yaitu ada yang langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu yang langsung atau dikatakan sebagai effective grounding. Yang kedua tidak langsung. Nah, tidak langsung ini yang nanti ada beberapa bagian. Tidak langsung yaitu melalui pertama melalui tahanan atau resistan grounding. Yang kedua ya pentanahan melalui reaktor atau melalui induktor. Reaktor itu sama dengan induktor. Tapi ini sudah jarang digunakan. Yang nomor 3 itu jarang digunakan. Nah, yang banyak digunakan itu yang ini, yang nomor 4, yaitu melalui reaktor yang impedansinya nanti bisa disetting atau diubah-ubah. Dikenal dengan nama ya, reaktor grounding atau pentanahan dengan menggunakan kumparan. Nah, kumparannya diberi nama Peterson coil karena yang menemukan adalah Peterson. Nah, ini adalah berbagai macam metode pentanahan titik netral pada sistem, baik di tegangan tinggi, tegangan menengah, maupun tegangan rendah. Nah, ini contoh kalau di ilustrasi gambar seperti ini. Ini adalah panel distribusi, ya. Di sini ada trafo. Nah, di sini nanti dia di trafonya ini di-ground-kan. Ini ada generator, di sini ada trafo. Nah, di sini nanti trafonya di-ground-kan. Ini yang dinamakan pentanahan sistem tenaga listrik atau pentanahan titik netral. Nah, pertimbangannya apa? Kita memilih metode tadi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama metode langsung atau menggunakan
Z itu impedansi rendah. Yang kedua menggunakan impedansi. Pertimbangannya adalah yang pertama adalah arus gangguan atau IF. Ini arus gangguan. Yang kedua adalah tegangan lebih pada fase yang sehat. Ini asumsinya untuk listrik 3 fase. Jadi kalau nanti di listrik 3 fase, kalau ada gangguan, nanti fase yang sehat itu nanti seperti apa. Yang ketiga, kerusakannya. Yang keempat, isolasinya. Nah, yang berikutnya adalah ini pemakaiannya di mana? Apakah di tegangan rendah, apakah menengah, ataukah tegangan tinggi, atau ultra tegangan tinggi. Nah, kita lihat sekarang ya. Pertimbangan pertama adalah arus gangguan. Kalau kita menggunakan langsung solid, ya solid itu langsung, artinya tanpa tahanan atau tanpa reaktor. Kalau kita menggunakan solid, maka apa? Arus gangguannya tinggi. Tetapi kalau kita menambahkan Z, maka arus gangguannya rendah. Nah, arus gangguan tinggi itu ada untungnya, ada ruginya. Demikian juga sama. Arus gangguan itu rendah, itu ada untungnya, ada ruginya. Sehingga tidak ada yang ideal. Yang ada adalah nanti kita cari yang optimal. Anda sebagai calon engineer itu harus bisa berpikir secara HOTS. Apa itu HOTS? High order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sehingga nanti Anda menganalisis. Jangan ikut-ikutan, tetapi nanti kita kaji. Berdasarkan arus gangguan tadi ini, kalau yang solid itu arusnya nanti akan tinggi. Kalau yang pakai impedansi tinggi atau ini tidak langsung kalau ini tidak langsung. Tidak langsung itu artinya melalui resistansi maupun impedansi. Nah, yang kedua itu overvoltage di fase yang sehat di sini. Overvoltage itu adalah tegangan lebih pada fase yang sehat. Jadi misalkan begini, yang kena gangguan fase R, maka fase S dan fase T itu nilainya gimana? Kalau kita pakai solid itu rendah. Sehingga kalau rendah tidak membahayakan isolasi pada fase yang sehat. Tetapi kalau kita menggunakan impedansi, maka dia akan tinggi. Ini ada plus, ada minusnya. Yang berikutnya, kerusakannya. Karena arus gangguannya tinggi, maka tingkat kerusakannya tinggi. Kalau menggunakan impedansi tinggi, maka tingkat kerusakannya rendah. Nah, yang berikutnya ditinjau dari kemampuan isolasinya. Karena tegangannya rendah, isolasinya nggak terlalu bagus. Rendah nggak apa-apa. Tetapi karena di sini tegangan overvoltage pada fase yang sehat itu tinggi, maka di sini konsekuensinya isolasinya harus bagus. Bisa difahami ya? Kalau arus nanti kaitannya dengan kemampuan hantar arus. Kalau tegangan nanti kaitannya dengan kemampuan isolasi, bahan isolasinya. Karena di sini ada kenaikan tegangan. Sehingga nanti di sini berarti fase-fase yang sehat itu akan menahan tegangan yang lebih tinggi. Nah, tegangan yang lebih tinggi itu kuncinya ada di isolasi. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh impedansi pada sistem tegangan rendah. Kalau sistem tegangan rendah, ini pada umumnya itu fokus utamanya adalah untuk safety, keselamatan. Sehingga rekomendasi yang dipilih ya itu kebanyakan menggunakan solid ya atau langsung atau dengan impedansi rendah. Tujuannya untuk safety. Kenapa untuk safety itu perlu menggunakan solid atau impedansi rendah? Karena kalau untuk arus gangguan tinggi, maka apa? Peralatan proteksi, terutama proteksi hubung singkat, ya, circuit breaker, relay, fuse, itu akan cepat kerja. Karena arusnya tinggi, maka dia akan cepat kerja. Sehingga CB langsung putus. Sehingga aman, tidak menimbulkan masalah. Tetapi kalau di sini arusnya rendah, ini circuit breaker nggak putus. Fuse nggak putus. Relay nggak memerintahkan CB untuk putus. Maka akibatnya bagaimana? Nah, akibatnya nanti ini bisa membahayakan manusia. Sehingga di sistem tegangan rendah banyak menggunakan
pentanahan secara langsung. Atau kalau tidak langsung menggunakan reaktor ataupun resistan itu menggunakan nilai yang rendah. Sampai di sini bisa difahami, saya kira. Kalau belum nanti bisa ditanyakan lagi. Nah sekarang kalau sistem tegangan menengah itu di mana? Yaitu di jaringan distribusi. Tegangan menengah itu tegangan di atas 1 kV sampai 33 kV. Kebanyakan pakai apa? Di sini kebanyakan menggunakan impedansi tinggi. Kenapa kok menggunakan impedansi tinggi? Karena yang pertama tujuannya adalah untuk membatasi arus. Kenapa kok arusnya perlu dibatasi? Karena supaya keandalannya tinggi. Karena kalau nanti arusnya tidak dibatasi, maka mudah dideteksi oleh pengaman. Pengaman akan kerja. Padahal seringkali nanti sebenarnya itu gangguannya sifatnya temporer. Nah, sehingga supaya tidak mati maka ya diberikan waktu. Sehingga nanti di sini arus gangguannya dibatasi nilainya. Dengan kemampuan alat sehingga nanti tidak merusakkan alat. Karena untuk tegangan menengah biasanya itu tidak bersinggungan langsung dengan operator ya, maka permasalahan safety tidak menjadi masalah. Berbeda dengan yang masalah safety untuk tegangan rendah. Karena tegangan rendah kan berkaitan dengan instalasi langsung berhubungan dengan konsumen. Seperti kita misalkan ya menggunakan bor itu kan tegangan rendah. Menggunakan alat mesin bubut itu tegangan rendah. Maka itu membahayakan kalau terjadi gangguan. Sehingga itu harus segera diputus. Tapi kalau tegangan menengah enggak. Yang berikutnya kerugiannya di sini adalah isolasi. Nah, isolasi tegangan rendah, tegangan menengah itu tidak terlalu mahal. Bisa di-cover. Sehingga pertimbangannya tegangan menengah itu menggunakan metode pentanahan dengan impedansi yang nilainya cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan sistem tegangan tinggi dan tegangan ultra tinggi? Ini kembali lagi di sini nanti adalah pertimbangannya adalah masalah isolasi. Karena di tegangan tinggi biaya isolasinya mahal. Kalau nanti kita menaikkan kekuatan isolasi, terutama yang udara, isolasi udara kan biasanya pakai isolator gantung gitu ya. Itu kan pakainya udara, jarak minimalnya berapa. Nanti kalau harus ditingkatkan berarti nanti tiangnya harus lebih tinggi lagi. Nah ini yang menyebabkan untuk tegangan tinggi itu menggunakan solid. Jadi kalau ada gangguan ya konsekuensinya nanti akan segera diputus. Mirip seperti di tegangan rendah. Kalau di tegangan menengah itu tujuannya untuk keandalan. Jadi kalau ada gangguan dibiarkan dulu. Sampai nanti gangguan itu benar-benar membahayakan baru nanti diputus. Nah ini kalau kita lihat ya karakteristik dari impedansi pentanahan kita bisa lihat di sini. Ini adalah titik netral trafo yang ditanahkan secara langsung atau solid. Ya, di sini Z0-nya rendah di sini, nggak ada impedansi. Kalaupun ada ya impedansi dalam, itu nilainya kecil sekali. Maka karakteristiknya tadi ya sudah saya jelaskan, arus IF gangguannya tinggi. Nah, kalau arus gangguan tinggi ini akan merusak sebenarnya. Supaya tidak merusak, maka di sini harus segera dideteksi gangguannya. Karena arusnya tinggi gampang dideteksi. Sehingga nanti peralatan proteksi akan segera memutus gangguan ini. Yang berikutnya, di sini karakteristik yang kedua, tidak ada arcing ground. Sehingga tidak akan membahayakan untuk kebakaran. Karena tidak arcing. Arcing itu adalah percikan api. Karena arus gangguannya itu lebih besar dari arus chargingnya. Yang berikutnya, over voltage-nya rendah. Jadi fase-fase yang tidak tidak ada gangguan itu tidak ada terjadi over voltage yang berlebihan. Nah, di sini aplikasinya di sini untuk tegangan rendah ya, kalau untuk tegangan tinggi di atas 100 kV karena pertimbangan isolasi. Nah, yang berikutnya yang pakai reaktor, yang ini jarang dipakai, jadi nggak perlu saya bahas ya. Yang ini banyak pakai reaktor, ini jarang dipakai kecuali dengan tunet ya atau nilai impedansi yang nanti bisa diatur. Nah ini yang banyak dipakai nomor 3. Ini banyak dipakai nomor 1, nomor 2 ini banyak dipakai.
yaitu nanti dicun menggunakan Peterson coil. Ini banyak digunakan di tegangan menengah. Kalau tadi ini di tegangan rendah dan tegangan tinggi. Jadi nanti Anda pertimbangannya kalau Anda di tegangan rendah, Anda bekerja di tegangan rendah nih, di industri. Industri nanti pentanahan tegangan rendah nanti pakai apa? Ya, pakai solid atau pakai impedansi rendah. Tapi kalau Anda bekerja di ada pekerjaan proyek di tegangan menengah. Misalkan untuk trafo untuk menurunkan tegangan dari 150 kV ke 20 kV, ya itu nanti pakai Peterson coil bisa. Nah, karakteristiknya seperti apa? Di sini kita bisa lihat XE-nya itu sebanding dengan sigma X charging-nya. Ya, jadi besarnya induktansinya itu sebanding dengan jumlah total dari nilai X charging-nya. Yang berikutnya arcing fault itu bisa padam sendiri. Kalau di solid itu tidak ada arcing fault, tetapi kalau di ini ada arcing fault. Tetapi bisa padam sendiri, nggak masalah, nggak perlu dipadamkan. Arcing itu setiap ada kejadian kenaikan arus maupun tegangan mesti akan terjadi arcing. Contoh kasus kalau Anda melakukan switching saklar, itu mesti ada arcing. Cuma arcingnya itu padam sendiri atau tidak. Sehingga kalau kita belajar circuit breaker nanti kita kenal ada MCB, ada MCCB, ada ACB, ada VCB, ada GCB, ada OCB. Nah, kalau yang MCB arcingnya padam sendiri, MCCB padam sendiri. Kalau yang pakai arusnya semakin besar nggak bisa padam sendiri, sehingga harus dipadamkan. Madamkannya pakai apa? Pakai ACB, air circuit breaker. Madamkannya pakai vakum. Madamkannya pakai gas yang disemprotkan, pakai gas SF6. Ini yang dimaksud arcing fault-nya, ya. Bisa difahami ya, saya kira untuk ini ya, untuk arcing fault. Yang berikutnya nanti XE perlu diubah jika X charging-nya berubah. Nah, ini kelebihan dari Peterson coil. Jadi di sini karena dia bisa dicun itu artinya bisa diatur. Diatur menyesuaikan apa? Menyesuaikan dengan X charging-nya. Ya, jadi di sini menyesuaikan dari X charging sehingga nanti bisa digunakan untuk berbagai macam kondisi. Yang berikutnya, over voltage jika terjadi gangguan hubung singkat, maka ya di sini nanti fase yang sehat itu akan terjadi kenaikan tegangan. Sehingga nanti di sini tegangan fase ke fasenya itu perlu diisolasi dengan lebih tinggi. Jadi misalkan nanti kita tegangan kerjanya 20 kV, maka isolasinya harus bisa menahan tegangan jauh di atas 20 kV pada kondisi gangguan. Atau nanti kita kenal dengan nama BIL, Basic Insulation Level. Sehingga nanti basic insulation levelnya apabila dia mengalami gangguan, dia harus punya kemampuan berapa persen. Sehingga nanti tegangan, kenaikan tegangan antar fase ke fase itu isolasinya nggak rusak. Nah, yang berikutnya untuk proteksi ground fault-nya agak sulit di sini. Karena arus gangguannya rendah, sehingga nanti proteksi gangguan tanahnya agak sulit. Sehingga nanti untuk proteksinya nanti kita bahas di sistem proteksi ya, menggunakan pendekatan yang lain. Supaya nanti gangguan ini kalau tidak bisa putus ya nanti harus segera dicarikan solusinya seperti apa. Nah, aplikasinya di sini untuk tegangan rendah ya maupun tegangan tinggi ya di bawah 100 kV. Ini untuk aplikasi penggunaannya. Yang berikutnya adalah menggunakan resistor. Kalau tadi menggunakan induktor, yang keempat ini menggunakan resistor. Ini pakai R. R nilainya tetap, fix. Nilainya fix. Tidak bisa berubah. Kalau Peterson coil bisa berubah. Nah, kalau kita menggunakan resistor, maka arus gangguannya lebih kecil. Tergantung dari resistor yang kita pilih, berapa ohm. Nah, yang berikutnya, transient over voltage itu lebih rendah dibanding menggunakan Peterson coil atau reaktor. Tetapi di sini kelemahannya arcing fault-nya tidak padam sendiri. Sehingga di sini harus dipadamkan.
Karena nanti akan muncul arsing ya pada saat terjadi gangguan, sehingga nanti di sini harus dipadamkan. Nah, untuk ground fault-nya nanti bisa dideteksi ya jika R-nya tidak terlalu besar. Kalau R-nya tidak terlalu besar itu mudah untuk dideteksi. Tapi kalau R-nya besar ya nanti sulit. Nah, aplikasinya di mana? Ini bisa diaplikasikan di tegangan menengah pada saat dia I gangguan kurang dari I full. Nah, nanti untuk ini ya perhitungan I full seperti apa, ini nanti bisa dilihat di pokok bahasan saya tentang karakteristik trafo. Ini di mata kuliah mesin listrik. Silakan nanti Anda lihat di situ. Ini saya sudah jelaskan ya tentang I full. I beban penuhnya, kalau di sini arus gangguannya kurang dari arus beban penuhnya, maka di sini ya ini untuk tegangan menengah itu banyak digunakan menggunakan resistor. Sehingga nanti pemilihan R-nya berapa nanti harus dihitung. Atau di sini bisa juga untuk tegangan di bawah 100 Kelvin dengan nanti menambahkan untuk deteksi ground fault. Ini untuk karakteristik dari pentanahan dengan menggunakan resistor. Nah, yang terakhir adalah sistem yang tidak ditanahkan atau floating. Bahasa Indonesianya mengambang. Di sini netralnya tidak ditanahkan. Nah, kalau tidak ditanahkan, maka di sini akan mengalur arus kapasitif. Nah, kalau mengalir arus kapasitif, maka akan muncul arcing fault. Ya, kalau ada gangguan, maka dia akan muncul arcing. Kalau arus gangguannya kecil, nanti bisa padam sendiri. Karena yang namanya gangguan itu kan arus hubung singkatnya itu kan sifatnya random. Bisa besar, bisa kecil, bisa sangat besar. Nah, kalau kecil dia akan bisa padam sendiri. Tapi kalau sangat besar dia tidak mungkin padam. Nah, sehingga di sini mungkin bisa terjadi arc fault ya, yang dapat menyebabkan transient over voltage yang tinggi. Yang dimaksud transient itu peralihan. Jadi terjadi tegangan yang tinggi atau kenaikan tegangan tetapi dalam waktu yang singkat. Nah, over voltage itu terjadi jika ground fault-nya itu pada fase ke fase. Karena di sini nggak ada netralnya, ya nggak ada ininya. Jadi nanti kalau gangguannya fase ke fase maka akan terjadi over voltage. Nah, karena di sini ada over voltage maka di sini perlu dipertimbangkan masalah ini, isolasinya. Nah, aplikasinya di mana? Sistem yang tidak ditanahkan. Ini bisa sistem delta maupun sistem bintang yang tidak ditanahkan. Aplikasinya adalah untuk tegangan rendah, khusus di mana diperlukan kontinuitas pasokan yang sangat tinggi. Artinya pokoknya ada gangguan atau tidak, listrik tidak boleh mati. Nah, ini kita bisa menggunakan yang model ini. Atau bisa juga diimplementasikan di tegangan menengah. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan yang bisa kita pilih sebagai calon engineer Anda ya, sebagai calon konsultan perencana, sebagai teknisi yang handal, Anda harus bisa menganalisis ya high order thinking skill berbagai macam permasalahan di bidang pentanahan ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode pentanahan langsung. Jadi metode pentanahan langsung tadi sudah saya jelaskan secara sederhana ya melalui presentasi sebelumnya. Nah, sekarang saya gambarkan secara detail. Yang dimaksud dengan pentanahan secara langsung ini misalkan adalah ada sistem 3 fase yang dihubung secara bintang. Apabila dihubung secara bintang maka ada titik netralnya. Nah, titik netralnya di sini ini yang ditanahkan. Karena di sini ditanahkan tidak melalui resistansi atau melalui impedansi, maka dikatakan sebagai pentanahan secara langsung atau tadi istilahnya solid atau efektif. Effective grounding. Gambarannya seperti ini, ya, ini tanpa melalui impedansi, tanpa melalui resistansi. Jadi titik netralnya dihubungkan langsung dengan tanah tanpa melalui impedansi.
Nah, impedansi itu bisa resistansi atau reaktansi. Nah, ini kita bisa lihat ya, untuk rangkaian penggantinya ini seperti ini. Ini fase R, ini fase S, ini fase T. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini untuk pentanahan secara langsung. Nah, sekarang kita lihat keuntungannya apa. Tadi sudah saya singgung sedikit ya untuk masing-masing tadi. Untuk metode pentanahan langsung itu keuntungannya adalah yang pertama ini. Tegangan pada fase yang tidak terganggu atau fase yang sehat. Jadi misalkan ini ya, ini terjadi gangguan hubung singkat fase fase T ke tanah. Maka tegangan R dan T ini ya itu tidak mengalami over voltage ya. Tidak mengalami over voltage yang berlebihan. Jadi over voltage-nya kecil. Sehingga sebenarnya tidak berpengaruh kepada sistem sehingga isolasinya tahan. Nah, di sini yang berikutnya adalah arus gangguannya tinggi. Maka kalau arus gangguannya tinggi, circuit breaker akan lebih mudah melokalisir gangguan. Sehingga letak gangguan bisa diketahui ya dan peralatan proteksi nanti bisa kerja. Yang berikutnya, pentanahan dengan metode langsung itu adalah metode pentanahan yang paling sederhana dan paling murah. Kalau dari sisi instalasi maupun dari sisi biayanya. Selain kelebihan tentu saja setiap metode mesti ada kelemahannya. Nah, apa kerugiannya atau kelemahannya? Kelemahan dari metode pentanahan langsung itu adalah setiap gangguan fase ke tanah, CB selalu kerja. Artinya apa? Kalau ada gangguan tanah, maka CB selalu kerja. Sehingga kalau dia CB kerja, maka berarti listriknya putus. Nah, ini yang menjadi salah satu titik lemahnya. Walaupun menjadi salah satu keunggulan. Ya. Karena ini supaya tidak membahayakan, ya ada putus. Kalau ada konslet, mesti putus. Tapi kalau sistem yang tidak ditanahkan tadi bisa nggak putus. Ya. Kenapa? Ya karena sistem memang dirancang seperti itu. Atau yang ditanahkan dengan menggunakan impedans tinggi, maka setiap gangguan belum tentu putus sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan sehingga nanti bisa normal kembali. Yang kedua ya kelemahannya, arus gangguan IF-nya itu relatif besar sehingga apabila CB tidak segera memutuskan dapat membahayakan makhluk hidup yang berada di dekatnya. Dan kerusakan peralatan ya itu cukup berbahaya karena ada arus yang sangat besar, maka ini bisa rusak. Jadi kuncinya nanti di sini, circuit breaker harus cepat kerja. Nah, yang kedua adalah pentanahan melalui resistan. Kalau tadi langsung tanpa melalui impedansi, nah sekarang melalui resistan R, ini melalui R. Atau dikenal dengan nama grounding resistor. Nah, yang ditanahkan sama ya titik netral di sini. Ini adalah hubungan bintang. Bagi yang belum paham tentang hubungan listrik 3 fase nanti bisa mengkaji lagi materi-materi tentang rangkaian listrik 3 fase. Jadi listrik 3 fase dapat dihubungkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah segitiga, yang kedua adalah bintang, yang ketiga adalah zigzag. Jadi ada 3 macam hubungan listrik 3 fase. Nah, yang ditanahkan adalah titik netralnya di sini. Ini ditanahkan dengan resistansi. Nah, nilai tahanan itu ditetapkan pada hubung netral itu sebesar ini. Berapa nilai R-nya di sini? Itu sama dengan nilai E dibagi I. E-nya adalah E gangguan ya, atau tegangan fase ke netral, bukan fase ke fase. I-nya adalah arus beban penuh dalam ampere ya dari trafo. Jadi nanti ya bisa dilihat ya.
berapa nilai tegangan fase ke netralnya, berapa arus beban penuhnya. Sehingga nanti R-nya itu nilainya sekian. Nah, besarnya tahanan dari pentanahan dengan resistan ini berapa? Ini kalau di beberapa aplikasi, karena yang banyak menggunakan R itu tegangan menengah, maka kita bisa lihat di sini. Ini untuk contoh di PLN, itu bisa menggunakan 62 ohm untuk tegangan 70 kV, bisa juga 12 ohm, bisa juga nanti 42 ohm untuk tegangan 20 kV. Nah, ini pertimbangannya apa? Memilih R-nya sekian. Ya, tentu saja nanti ada perhitungan secara detailnya. Nah, perhitungan secara detail nanti bisa dilakukan dengan perhitungan manual maupun bisa menggunakan simulasi. Salah satu software yang bisa digunakan itu adalah ETAP. Nanti Anda bisa mempelajari software ETAP untuk melakukan simulasi. Pengaruhnya seperti apa sih terhadap arus gangguan, terhadap tegangan, ya, apabila nanti dikasih 12 ohm, apabila dikasih 42 ohm, apabila dikasih 62 ohm, dan seterusnya. Nah, sedangkan jenis pentanahannya atau resistornya itu yang dipakai adalah jenis logam atau metalik. Yang kedua adalah jenis liquid atau cairan. Nah, ini contoh kalau di tegangan menengah yang digunakan PLN. Ini pentanahan menggunakan NGR atau Neutral Grounding Resistor. Nah, fungsinya untuk apa di sini? Untuk menghambat atau membatasi arus hubung singkat fase ke tanah. Sehingga nilainya lebih kecil dari arus nominal trafo. Sehingga trafonya tidak rusak. Ya, jadi kalau nanti nilainya lebih besar karena trafo bisa rusak. Tetapi nanti kalau ada gangguan itu sistem belum tentu padam. Sehingga nanti ini bisa dilakukan maintenance dengan baik sehingga nanti konsumen tidak merasa dirugikan. Beda kalau kita pakai solid ya otomatis langsung putus. Nah, ini dengan adanya sistem seperti ini nanti keandalannya nanti bisa kita tingkatkan. Nah, ini adalah yang pakai resistansi jenis logam ya atau metalik resistor. Ini adalah untuk yang pakai liquid ya, yang pakai liquid resisten pentanahan jenis cairan atau liquid yang dipakai di sistem tegangan menengah. Ini PLN banyak pakai ya. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa ya? Keuntungannya jelas tadi ya. Arus gangguan tanah dapat diperkecil karena ada nilai R. Jadi R itu kan menghambat arus. Kalau ada R ya mesti lebih kecil. Yang kedua, bahaya gradien tegangan itu lebih kecil karena arus gangguan tanahnya kecil. Yang berikutnya adalah mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang dilalui. Karena idealnya kalau ada gangguan itu tidak langsung segera diputus, tetapi diperbaiki. Supaya nanti pada ada gangguan itu peralatannya tidak rusak, maka arusnya ini dibatasi. Nah, kerugiannya apa? Tetap ada ya, kerugiannya adalah ada rugi-rugi daya pada saat tahanan pentanahan ya selama terjadi gangguan. Karena kalau ada arus gangguan, maka akan muncul I kuadrat R. Nah, I kuadrat R itu rugi-rugi, sekaligus ini menimbulkan panas. Yang kedua, karena arus gangguan ke tanah itu kecil, sehingga kepekaan relay pengaman menjadi berkurang. Dan lokasi gangguan itu tidak cepat diketahui, ini gangguannya ada di mana. Sehingga nanti di sini perlu ada metode-metode untuk mencari titik gangguan. Sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan dengan baik. Ini kalau di sistem distribusi, ya ini banyak dipakai di sistem distribusi menggunakan overhead kan. Ini gangguannya ada di mana? Sehingga nanti dikombinasikan dengan sistem SCADA. Sehingga nanti bisa diketahui ya letak titiknya di mana nih yang terjadi gangguan. Nah, ini contoh ya untuk sistem pentanahan dengan NGR. Ini NGR-nya ya. Nah, ini trafonya. Nah, untuk mengenal bagian-bagian trafo nanti silakan Anda bisa lihat di kuliah mesin listrik.
Videonya nanti ada di materi tentang mesin listrik statis. Mesin listrik statis, transformator. Nah, nanti sudah saya jelaskan di sana detail ya tentang transformator. Bagian-bagiannya apa saja, fungsinya untuk apa. Sehingga nanti Anda mempunyai kompetensi yang lebih. Nah, ini adalah NGR. Nah, contoh batasannya seperti apa? Ini contoh batasan. Ya. Jadi misalkan ini dipasang di trafo NGR-nya. Trafo tenaga itu untuk menurunkan tegangan dari 150 kV ke 70 kV. Kapasitasnya 100 MVA. Di sini tegangannya tingginya 70 kV, ya, tahanannya menggunakan 62 ohm. Arus nominalnya itu 650 ampere, waktunya 10 second. Nah, nanti untuk arus nominal bisa dihitung ya. I sama dengan S per V. S-nya sama dengan 100 MVA dibagi dengan V-nya 70 kV kali akar 3. Maka ketemunya sekitar 650 ampere. Nah, batasan waktunya 10 detik ya. Jadi arus gangguan nanti boleh lewat maksimal 10 detik. Apabila nanti sudah 10 detik ya nanti harus diputus. Nah, harapannya nanti sebelum 10 detik itu sudah dilakukan pakai gangguan kalau temporer nanti bisa pakai recloser sehingga nanti begitu nanti gangguannya hilang dimasukkan lagi itu sudah tidak ada gangguan. Yang berikutnya adalah untuk trafo tenaga 150 ke 20 kV, kapasitas 30 mega. Sehingga di sini bisa kita lihat ya, ini tahanannya 13 ohm. Nah, nanti perhitungannya bisa dilakukan seperti tadi ya, untuk mengetahui berapa nanti untuk arus nominalnya. Nah, keuntungannya tadi ya, ini sudah saya jelaskan tadi, yang ini ya, mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi tentang kelemahannya. Nah, sekarang pentanahan melalui Petersen coil. Petersen coil itu adalah reaktor yang nilainya bisa diubah-ubah, bisa dinaikkan, bisa diturunkan, mengikuti dari X charging-nya. Nah, sistem pentanahan dengan Petersen coil itu titik netralnya dihubungkan ke tanah melalui kumparan Petersen coil. Ini yang disebut dengan Petersen coil ini. Atau kumparan Petersen. Nah, di sini nilai kumparan Petersen-nya dia punya nilai XL yang nanti dapat diatur dengan menggunakan tab. Jadi seperti kita mengatur tab changer pada trafo untuk mengubah nilainya berapa. Disesuaikan tadi apa? Dengan X charging-nya. Nah, ini kalau untuk diagramnya ya. Diagram rangkaiannya kita bisa lihat di sini ini fase R, fase S, fase T, ini netralnya, ini netral dihubungkan dengan ground. Nah, groundnya itu melalui Petersen coil. Nah, keuntungannya apa dengan menggunakan Petersen coil? Ini adalah arus gangguan dapat dibuat lebih kecil. Sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Jadi nanti kalau ada gangguan itu tidak akan berbahaya terhadap makhluk hidup. Yang berikutnya kerusakan peralatan itu juga bisa dihindari. Sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fase ke tanah. Jadi kalau ada gangguan tetap bisa beroperasi fase yang sehat. Kalau ada gejala busur api ini dapat dihilangkan dengan sendirinya. Nah, kerugiannya karena sistem terus bisa berjalan, relay gangguan tanah itu tidak bisa bekerja. Karena arus gangguannya kecil. Maka relay gangguan tanah nggak bisa kerja. Nah, sehingga nanti untuk mengatasi gangguan ya harus digunakan dengan deteksi ya, gangguan yang lainnya. Yang kedua, tidak dapat menghilangkan gangguan fase ke tanah yang menetap atau permanen. Sehingga di sini itu cocoknya memang untuk menghilangkan gangguan yang tidak permanen atau temporer. Nah, gimana kalau ada gangguan yang permanen? Misalkan ada memang kabel itu ketimpa pohon ya, sehingga dia mengakibatkan short permanen ya, maka harus ada proteksi yang lain sehingga nanti dia mendeteksi ini.
Yang berikutnya, operasi kumparan Petersen harus selalu diawasi karena bila ada perubahan pada sistem, kumparan Petersen harus dicuning kembali. Ini nanti untuk maintenance-nya ya, jadi perlu maintenance dengan baik untuk menggunakan Petersen coil. Nah, yang berikutnya adalah pentanahan dengan trafo pentanahan. Jadi ada sistem yang tidak ditanahkan. Contohnya adalah sistem yang hubungan delta seperti ini. Ini trafo hubungan bintang segitiga. Yang sisi tegangan tingginya di sini ditanahkan, tetapi sisi tegangan rendahnya tidak ditanahkan. Nah, bagaimana nanti supaya nanti kita bisa mentanahkan? Karena dia pakai delta, tidak bisa ditanahkan. Caranya adalah nanti kita menggunakan trafo pentanahan atau trafo dengan hubungan zigzag. Jadi ini digunakan untuk sistem yang tidak ditanahkan. Nah, cara mentanahkannya adalah nanti menggunakan trafo pentanahan yang terdiri dari trafo zigzag atau trafo bintang segitiga. Tapi yang paling umum adalah yang zigzag ya. Ini adalah zigzag. Nah, dengan zigzag nanti bisa kita tanahkan ya dengan menggunakan trafo pentanahan. Nah, di sini untuk diagramnya ya, blok diagramnya seperti ini. Ini adalah sistem tadi yang menggunakan hubungan delta atau yang tidak ditanahkan. Karena tidak punya titik netral, nah nanti dipasang trafo pentanahan. Nah, nanti pentanahannya bisa langsung, bisa melalui resistansi atau melalui Petersen coil. Nah, ini banyak dipakai untuk sistem-sistem yang menggunakan konfigurasi delta. Nah, sekarang kita lihat untuk pentanahan di Indonesia. Di Indonesia ada banyak tegangan yang kita gunakan. Yang pertama adalah tegangan 150 kV. Ini banyak di gardu induk. Gardu induk tegangannya 150 kV. Nah, bagaimana pentanahan di gardu induk 150 kV? Nah, untuk 150 kV ini pentanahan titik netralnya banyak menggunakan pentanahan langsung. Alasannya kenapa? Karena alasannya isolasi. 150 kV isolasinya cukup mahal. Sehingga lebih aman, lebih mudah, lebih murah menggunakan pentanahan langsung. Nah, karena pentanahan langsung kan arus gangguannya tinggi. Maka untuk memproteksi dari kerusakan alat, ya, maka perlu diputus dengan cepat. Atau ditutup dengan cepat. Sehingga nanti di sini peralatan proteksinya ini harus mempunyai karakteristik yang pekerjanya cepat. Kalau ada gangguan segera dimatikan. Nah, bagaimana untuk sistem 66 kV? Sistem 66 kV ya, itu pentanahan titiknya itu kalau untuk PLN itu membuat sebuah aturan ya. Untuk pentanahan netral 66 kV itu dilakukan dengan menggunakan tahanan atau resistansi atau NGR, neutral grounding resistor. Nah, kalau menggunakan NGR tadi sudah saya jelaskan ya, keuntungannya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Nah, pengamanan sistemnya seperti apa ya, nanti dengan menggunakan pemutus cepat dan penutup cepat. Supaya nanti menghindari ya apabila nanti ada, karena ini kalau ada nilai R itu kan arus gangguannya rendah. Kalau arus gangguan rendah maka circuit breaker itu tidak cepat kerja. Sehingga nanti harus dipilih circuit breakernya yang kerjanya cepat kalau ada gangguan. Yang berikutnya adalah sistem 20 kV. Sistem 20 kV ya banyak di Indonesia itu menggunakan udara maupun bawah tanah. Ini nanti dipakai pemutus dengan relay arus lebih untuk gangguan hubung singkat fase ke tanah dan relay tanah untuk gangguan hubung singkat fase ke tanah. Jadi nanti ditambahkan relay untuk ground fault ya. GFR ya. GFR, ground fault relay. Kalau ini adalah ground fault. Ini kalau ini bukan ground fault nih ya. Ini relay untuk hubung singkat fase ke fase.
Nah, pada kartu distribusi nanti dipasang petunjuk gangguan. Kalau ada gangguan nanti operasinya seperti apa sehingga operator bisa melakukan aksi yang lebih baik sesuai dengan SOP-nya. Nah, untuk saluran udara dipakai penutup cepat atau lambat. Ini bentuknya recloser yang mempunyai kemampuan untuk cepat ya maupun lambat. Nah, untuk saluran dalam tanah itu dapat dipakai recloser ya. Ini biasanya untuk mengatasi gangguan-gangguan yang sifatnya temporer. Nah, untuk pentanahan di Indonesia ini ketetapan PLN-nya menggunakan SPLN nomor 26 tahun 1980 mengenai berapa besar tahanan pentanahan. Ini yang digunakan untuk tahanan rendah itu 12 ohm. Arus gangguan maksimumnya itu maksimal 1000 ampere. Ini dipakai pada jaringan kabel tanah. Kalau untuk 40 ohm, arus gangguannya maksimal 300 ampere dipakai pada saluran udara dan juga dipakai untuk campuran antara jaringan distribusi udara dan tanah. Sedangkan untuk tahanan tinggi sampai 500 ohm ya, untuk arus maksimumnya dibatasi 25 ampere, ini dipakai untuk saluran udara. Nah, sekarang kita bahas untuk yang tegangan tinggi ya, tegangan tinggi. Tinggi dan ekstra tinggi. Nah, di Indonesia itu tegangan tingginya banyak menggunakan tegangan 275. Ini transmisi. Di Sumatera pakai 275, kalau di Jawa Bali itu 500 kV. Nah, untuk sistem 275 di Sumatera dan di beberapa tempat di Indonesia itu menggunakan sistem pentanahan solid. Alasannya menggunakan solid adalah kaitannya nanti dengan isolasi. Karena untuk menggunakan impedan berarti kalau ada gangguan isolasinya harus kuat. Sehingga tidak memungkinkan karena pakai udara. Sehingga dipilihlah solid. Yang kedua ya karena biaya ya, karena dengan isolasi yang lebih tinggi dari ini maka biayanya mahal. Sehingga ya dipilih menggunakan solid. Saya kira itu ya beberapa metode pentanahan yang dapat dipilih pada sistem tenaga listrik baik di tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi. Materi berikutnya nanti akan kita bahas untuk sistem pentanahan pada tegangan rendah dan pentanahan peralatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.